Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam karena tidak menguasai media yang bagus, maka sering apa yang baik dalam Islam diambil alih untuk ke mereka, maka terkesanlah seolah-olah Islam tidak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ihsan. Ya ayyuhal ikhwan, isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada malam hari ini giliran kami menyampaikan kajian kita tentang topik-topik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu saja topik ini tidak lepas dengan tugas yang diberikan, yaitu dalam berhubungan dengan maqasidus syariah atau keistimewaan daripada ajaran Islam kita ini. Jamaah yang berbahagia, kita juga sudah melalui hari raya Idul Adha dengan kewajiban pertama, yaitu berkorban. Dengan demikian semangat berkorban sudah kita mulai dengan datangnya bulan haji yang lalu ini. Maka pada malam hari ini saya ingat apa yang disampaikan oleh pembesar-pembesar negeri kita, yang pada sekarang ini orang sudah mulai melihat syariat kita ini. Bahkan dunia sendiri sudah terpengaruh dengan apa yang telah diperlihatkan oleh orang Islam di Gaza. Dan dalam diskusi, dan bisa saja disebut dengan seminar besar, di sana Dr. Nick ini ditanyakan kenapa Islam yang sempurna, yang sangat baik, akan tetapi umatnya tidak terasa bahwa mereka itu adalah umat yang baik. Bahkan ada kesan umat Islam itu umat yang bodoh, umat disuruh ketinggalan zaman, dan sehingga ada orang yang mau masuk Islam dilarang oleh arah ayahnya. Apa kamu mau masuk Islam? Apa kelebihan orang Islam? Ternyata orang Islam itu adalah orang-orang bodoh, orang terkebelakang dan sebagainya. Saya juga mendengar jawaban Dr. Nek ini yang sangat bagus sekali. Islam sebenarnya telah lebih maju dari agama-agama lain di dunia. Eropa adalah telah kalah dibandingkan dengan kemajuan Islam pada masa lalu. Bahkan banyak temuan-temuan pada masa lalu sekarang sudah diambil alih oleh orang-orang di luar Islam. Hanya saja orang Islam karena tidak menguasai media yang bagus, maka sering apa yang baik dalam Islam diambil alih untuk ke mereka, maka terkesanlah seolah-olah Islam tidak apa-apa. Akan tetapi sebaliknya beliau menerangkan, maka kagumlah yang mendengarnya, kehebatan pada masa lalu yang semua sekarang sudah
diambil alih oleh orang-orang dari Eropa. Intinya bahwa Islam adalah agama yang sangat maju. Kemudian yang lebih menitik beratkan, orang sering dibayangkan bahwa Islam itu adalah miskin. Maka inilah yang perlu dikajikan pada dikaji malam ini. Kenapa orang Islam miskin? Ya, sehingga tercecer di belakang di dalam hal keduniaan. Pada hakikatnya sebaliknya, Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mampu menjawab kebutuhan umat, dan agama yang tidak kalah bersaing. Justru pada masa awal ketika terjadi perang antara orang Islam dengan orang lain, 63 kali perang, 62 kali menang orang Islam. Kemenangan sebuah peperangan didukung oleh bahwa orang Islam itu kuat dari segi dana, kuat dari segi fisik, kuat dari segi semangat dan sebagainya. Maka malam hari ini karena kami juga ditanyakan tentang sumber harta agama yang sehingga wajarlah kalau kita katakan bahwa agama Islam agama yang kaya, agama yang maju dari segi harta dan sebagainya. Salah satu di antaranya adalah sumber harta agama yaitu zakat. Zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga atau yang bisa sebut yang keempat di antara 3 dan 4. Yang jelas 5 rukunnya, 1 di antaranya adalah zakat. Ini artinya Islam sangat perhatian kepada harta benda, harta kekayaan, sehingga menjadi salah satu rukun daripada rukun Islam. Maka pada malam hari ini, kenapa sumber-sumber yang maju itu tidak berkembang di dalam Islam? Kecuali kita sekarang mendengar yaitu wakaf wakaf Abibuga. Wakaf beliau ini yang sekarang dinikmati oleh orang Aceh sampai miliar jumlahnya, yang masing-masing menerima 6,5 juta. Dan bukan tahun ini saja, sudah beberapa tahun. Justru ada orang perkirakan ke depan akan lebih banyak lagi, karena hotel yang selama ini hasilnya dibayar oleh yang menyewa, ke depan sudah sepenuhnya dimiliki oleh yayasan Abibuga ini. Dengan demikian hasilnya akan lebih baik. Maka karenanya dalam kesempatan ini patutlah orang Islam harus mengkaji ulang apa yang pernah maju pada masa lalu. Di antaranya adalah orang Islam memiliki harga diri, tidak kalah bersaing di dalam bidang harta dan lain-lain. Bahkan kemarin juga saya mendengar sangat tercengang ketika diterangkan bahwa Islam itu mampu mengikuti perkembangan zaman, termasuk zaman teknologi yang berkembang sekarang ini. Untuk singkat waktu, karena ada orang yang tanya berkenaan dengan zakat produktif. Jadi zakat produktif yaitu zakat melalui uang. Jadi apalagi karena kami dari Masjid Oman sudah mulai merintis zakat ini. Karena dulu Masjid Oman ditunjuk sebagai percontohan nasional dalam bidang pengelolaan. Maka satu di antaranya kekurangan adalah masjid tidak ada diupayakan sumber dana untuk mandiri. Maka kami bermusyawarah dengan Pemda waktu itu, maka lahirlah gagasan untuk membangun
hotel yang sifatnya bantuan dari kaum muslimin dalam bentuk wakaf, maka disebutlah wakaf produktif. Dan mudah-mudahan alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah menghasilkan sampai 50 juta bersih setiap bulan. Ini berarti bisa membantu kepentingan-kepentingan masjid, imam, khatib, petugas dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, karenanya zakat itu sebenarnya bukan saja ibadah yang memiliki nilai yang paling besar, tetapi zakat juga bisa membantu banyak kegiatan bidang ekonomi umat dan sebagainya. Maka karenanya sudah sangatnya lah masjid-masjid akan diupayakan kemandirian, tidak tergantung kepada kasihan orang. Bahkan tidak perlu lagi nanti ke depan bahwa kita melalui tabungan amal. Dan ini sudah dipraktekkan. Jadi dan macam-macam hal-hal yang dapat mengganggu jamaah. Jamaah yang berbahagia, karenanya marilah kita mengikuti sebentar sekilas tentang prinsip-prinsip zakat dalam membangun ekonomi umat. Sebenarnya jamaah yang berbahagia, kita sudah sama maklum manusia ini tidak merata, ada yang miskin, ada yang kaya dan sebagainya. Dan Allah juga telah menyatakan wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi. Allah telah menetapkan sebahagian kita dengan sebahagian lain tentang kelebihan-kelebihan rezeki. Artinya ada yang mendapat rezeki banyak, ada yang tidak. Jadi dengan demikian Islam mengatur hal ini. Mengatur artinya orang yang kaya itu harus menyumbang hartanya sebahagian kepada orang yang miskin. Ya'lamhum innallaha farrada 'alaikumuz zakata tu'khadhu min aghniyanihim wa turaddu ila fuqaraihim. Artinya bahwa Allah memfardukan zakat. Ya, zakat ini tujuannya untuk bisa memberi rezeki kepada orang-orang fakir yang diambil dari orang kaya. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, kalaulah umat Islam ini ada kegiatan ekonomi, maka sekaligus akan banyak zakatnya dan akan banyak bantuannya. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz yang mempelopori tentang sumber-sumber zakat baru, pada masa beliau Baitul Mal penuh. Orang tidak suka mengambil lagi, tidak pernah meminta. Bahkan ada cerita yang dikasih tidak mau, karena di samping memang tidak baik ada kepentingan orang-orang lain, tujuannya adalah kita harus mandiri, jangan bergantung pada orang lain. Maka terkenallah bahwa pelopor zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz, sehingga bukan mencari uang, bukan orang mencari uang di Baitul Mal, tapi Baitul Mal mencari orang siapa yang mau terima. Demikian majunya pada ketika itu karena kesadaran umat. Salah satu di antaranya adalah menambah sumber-sumber baru. Kalau di Aceh barangkali padi atau tanaman, yang kedua ternak, dan yang ketiga adalah harta emas dan perak, dan sedikit lagi berhubungan dengan perdagangan. Hanya terbatas itu saja. Maka Umar bin Abdul Aziz membuat rumus, dan ini didukung oleh pendapat-pendapat ulama, imam mazhab dan sebagainya. Intinya bahwa
mereka menyatakan bahwa zakat itu tidak hanya pada harta yang ada pada masa Nabi, tetapi termasuk juga semua harta yang berkembang di dunia. Maka pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz mengambil harta-harta yang dari mana saja sumbernya. Dari mana sumbernya? Salah satu di antaranya adalah zakat jasa. Orang kaya bukan karena tanaman, bukan karena gandum, bukan karena kurma dan sebagainya, tapi bentuk-bentuk baru. Maka akhirnya sampai sekarang sudah menjadi keputusan internasional, sumber zakat adalah siapa saja yang memiliki uang banyak. Ini adalah suatu keadilan. Yang memiliki keuangan banyak, maka saya juga waktu membuat disertasi tentang zakat profesi, maka timbul pertanyaan, cenderungnya mazhab Syafi'i agak kurang serius masalah zakat profesi. Rupanya beliau tidak menyebut secara kontan tentang zakat profesi itu wajib, walaupun semua mazhab menyatakan wajib. Jadi beliau memberi alasan bahwa zakat profesi ini adalah dikaitkan dengan mata uang. Mata uang kalau di Indonesia atau di luar lain yaitu dalam bentuk kertas, maka Imam Syafi'i mengaitkan bahwa kertas itu adalah juga emas. Jadi dengan demikian orang yang memiliki banyak uang berarti banyak emas. Orang yang banyak emas wajib zakat. Jadi dengan demikian kami dalam disertasi saya pertahankan dan ternyata setuju. Maka dengan demikian bahwa pada masa sekarang ini lahir lagi zakat banyak sekali termasuk di Aceh. Tapi yang jadi masalah tidak tertib. Satu di antaranya banyak orang yang memberi wakaf, tapi kadang-kadang wakafnya hilang secara bertahap. Kenapa hilang? Karena ketidakjujuran satu. Yang kedua, tidak tahu bagaimana mengelola zakat dengan sebaiknya. Maka lahir ide baru sekarang yaitu dengan zakat produktif. Zakat produktif adalah orang yang mengeluarkan zakat dan zakat dalam bentuk uang, dan uang itu akan digunakan untuk mengembangkan bermacam-macam kegiatan. Kalau misalnya contoh saja ringan, yaitu di Masjid Oman itu adalah membangun hotel. Jadi walaupun pelan-pelan tapi pasti arti pelan, tidak mendesak jamaah untuk menyumbang kecuali siapa yang mau memberi wakaf. Jadi dengan demikian sudah menghasilkan dan insya Allah 2 tahun ke depan sudah mandiri. Sudah mandiri artinya dengan hasil zakat produktif ini sudah mandiri, artinya bisa membiayai semua kebutuhan masjid, imam, khatib, muazzin dan penceramah, bahkan juga petugas di lapangan. Karenanya jamaah yang berbahagia, inilah kita membuka wawasan supaya apa yang disampaikan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alih, Islam itu terhormat, berwibawa, mandiri. Jadi dengan demikian seolah-olah ada kesan umat Islam bukan orang yang meminta-minta sedekah. Itu seperti itu kesannya. Dan apalagi ada banyak hadis yang mendorongkan kita untuk berusaha bekerja. Dan sisi yang lain jamaah yang berbahagia, membayar zakat itu sebenarnya bukan hanya melihat kepada orang miskin saja, membantu nilai sosial dan sebagainya, tetapi mengeluarkan zakat sangat bermanfaat kepada orang yang mengeluarkannya.
salah satu di antaranya adalah untuk mencucikan jiwa dan harta. Maka harta-harta yang tidak pernah dicuci ini bisa saja menjadi musibah. Menjadi musibah, akan terbakar dan macam-macam bentuk kerugian yang akan menimpa. Jadi dengan demikian Allah telah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki biha. Ambillah dari harta mereka zakat yang diambil dari orang kaya kepada orang miskin, tutahhiruhum wa tuzakki biha, untuk mensucikan membersihkan dan mensucikannya. Dengan demikian orang yang membayar zakat di samping mendapat pahala dengan mengeluarkan zakat, demikian pula akan bisa membantu orang-orang lain karena hartanya menjadi berkah. Maka dalam hadis disebutkan, "Waman adda zakata faqat azhaba min malihi syarrah." Orang yang mengeluarkan zakat dari harta, berarti orang itu telah menghapus dari hartanya kejahatan yang dilahirkan dari harta yang tidak baik, semuanya akan hilang. Maka itulah disebut dengan barakah. Apa arti berkah? Barakah artinya kegiatan sedikit tapi manfaat lebih banyak. Sedikit lebih banyak. Maka karenanya pada masa lalu sudah sangat menjiwai bidang ini. Bahkan ada saya membaca dalam Fiqh Zakah karangan Yusuf Qaradawi, pada zakat sunnah wajib sudah masa di Mekah, tapi belum diatur sedemikian rupa. Karena apa? Karena orang Makkah itu sudah sangat membudaya mengeluarkan harta. Maka kita kenal bagaimana para sahabat mengeluarkan harta apa yang dibutuhkan. Apalagi kalau Abu Bakar, semuanya harta dihitung berapa, semuanya dikasih. Sehingga ditanyakan apa yang tinggal. Saya tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwa pengorbanan pada waktu itu adalah sangat serius dari para sahabat. Maka karenanya Islam sudah berkembang sampai sekarang ini. Jamaah yang berbahagia, banyak nas yang menerangkan betapa pentingnya zakat ini dikeluarkan. Apalagi tahap kedua dikembangkan melalui upaya-upaya yang produktif, artinya nilai manfaat lebih besar. Sayyidina Ali menyatakan, tujabus zakah sababun liisdadir rizki. Allah mewajibkan zakat sebenarnya alasan Tuhan untuk menambah rezeki lagi. Jadi karenanya membayar zakat bukan mengurangi harta, tetapi menambah harta. Cara menambah itu tidak kita tahu. Jadi tidak kita tahu bentuk bagaimana dan sebagainya. Maka disebutlah dalam hadis, ma nakasa malu sadaqatin illa sadathu. Tidak pernah berkurang harta yang membayar zakat kecuali menambah. Jadi inilah motivasi yang pertama yang perlu kita kembangkan ke depan. Hikmah-hikmah lain banyak sekali di samping mendapat pahala dari Allah, yang sehingga dengan harta kita nanti tidak menjadi api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Kita harus tahu bahwa api neraka itu apinya, barang apinya mana? Apakah kayu-kayu ini masih ada di alam? Kayu itu sudah hangus semua, jadi debu karena kiamat. Jadi apa juga kayu apinya adalah manusia dan batu. Manusia yang menjadi kayu api. Maka sudah dipastikan bahwa orang yang tidak membayar zakat, maka ini ada hadis yang menerangkan banyak sekali resiko orang yang tidak membayar zakat itu.
Jamaah yang berbahagia, dari segi sosial kita sudah sama maklum betapa manfaatnya harta. Bahkan kalau kita kaji dengan kondisi zaman sekarang, orang kalau tidak ada harta, tidak ada penghargaan, masih diobok-obok, maka semua cita-cita tidak akan pernah berhasil. Jadi dengan demikian, upaya mandiri ini harus dilatih, baik diri kita kepada keturunan kita. Kenapa? Karena di sanalah awal kebangkitan kita. Di samping, di sisi yang lain, kita akan melihatkan kebersamaan, karena membayar zakat melahirkan nilai sosial. Nilai sosialnya adalah hilang sifat dengki, hilang sifat cinta harta, dan hilang sifat-sifat lain yang mengganggu saudara-saudara kita. Kalau orang kaya di kampung tetapi tidak peduli kepada saudaranya di lingkungan, itu iri, dengki dan sebagainya. Jadi manfaatnya adalah besar sekali. Maka khusus tentang ini kami ingin menyampaikan tambahan tentang zakat produktif ini. Jadi seperti saya ingin menganjurkan masjid-masjid sekarang harus diberdayakan melalui zakat produktif ini. Apa? Kita memberikan uang sejumlah tertentu, kemudian uang itu diberdayakan, dan pemberdayaannya tergantung pada situasi. Kalau di kota barangkali bisa saja hotel, bisa saja tempat penginapan, bisa saja rumah tinggal mahasiswa dan sebagainya. Jadi dengan demikian, di satu sisi kita sudah melakukan kewajiban agama, di sisi lain sudah membangun masyarakat kita sendiri. Dan pada gilirannya, orang yang membayar zakat, maka orang itu akan menunggu kekayaan-kekayaan baru yang tidak diduga-duga. Dan inilah sebenarnya pada masa lalu saya heran juga ketika pada masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu, yaitu orang tidak suka kepada harta zakat karena diantar. Bahkan ada inspeksi yang sengaja datang melihat kenapa harta ini tidak dibagi. Maka petugasnya menjawab, barusan selesai kamu kosongkan gudang, tapi pagi ini sudah datang yang baru. Yaitu nikmat mereka dalam berkorban itu ketika sudah menghayati tujuan daripada syariat kita ini. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kesempatan yang baik ini, bagaimana upaya memberdayakan? Bahkan Majlis Baitul Mal juga sudah mengadakan rapat-rapat. Saya dengar bahwa ini bagaimana harta-harta zakat ini bisa diberdayakan, bisa dikembangkan melalui produktif. Bahkan mereka menyebut sebagai contoh di masjid kita itu. Jadi mudah-mudahan ini akan berhasil, akan dibantu beberapa masjid barangkali untuk memberdayakan, sehingga masjid mandiri, bisa membiayai petugas, bisa membiayai muadzin, khatib dan penceramah, khatib dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, kita sudah ada sebuah contoh yang sudah kita lihat sendiri, betapa masyhurnya zakat Habibullah itu, yang sehingga sampai sekarang telah dibangun, saya tidak tahu berapa jumlah hotel-hotel yang disewakan. Yang jelas barangkali tidak kurang dari puluhan miliar masuk setiap tahun, puluhan miliar, dan digunakan juga tidak sembarangan kepada siapa. Maka karena apa orang Aceh mendapat jatah zakat ini? Karena diperuntukkan untuk orang yang naik haji. Maka
maka itulah yang dapatnya orang naik haji. Tapi ada wakaf orang Aceh lain dalam bentuk lain. Maka ketika kami ada dulunya tugas di Mahkamah Agung menyampaikan tentang syariat Islam, karena di Aceh sudah mendeklarasikan syariat Islam, maka kami terangkan berdasarkan bacaan 19 objek baru, objek yang kita belum tahu di Makkah punya orang Aceh. Tapi kenapa? Karena diperuntukkan tidak seperti Nabi Muga ini. Jadi tentu saja bagaimana pahala bagi orang yang dulunya menyumbang 1000 meter tanah, sekarang sudah melahirkan ratusan miliar dan sebagainya. Dan saya rasa ini juga akan dimulai di Aceh, misalnya di masjid kita ini, masjid kecintaan kita ini, dengan membangun, menjaga, mengembangkan zakat-zakat yang sifatnya produktif ini bisa membantu apa yang dibutuhkan. Apakah mengirim calon-calon imam, mengirim bermacam-macam ke daerah, bahkan bisa juga menjadi sumber beasiswa kepada masyarakat yang anaknya yang cerdas untuk disekolahkan oleh masjid. Jadi pada gilirannya masjid ini bukan saja maju dari pelayanan kepada jamaah, tapi juga akan sangat maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, apa yang pernah dipraktekkan pada masa lalu, mungkin ini salah satu yang perlu kita simak, yaitu dari segi amanah. Jadi amanah, karena permasalahan sekarang mengenai harta itu kurang amanah. Di kampung-kampung juga saya pernah melihat di kampung ada wakaf sampai 3 gunca lebih. Sekarang sebahagian diambil oleh ahli warisnya. Jadi ini bagaimana akibatnya? Ahli waris karena pengelolaan yang kurang disiplin dan sebagainya. Mudah-mudahan Baitul Mal sudah mulai merintis hal ini. Bahkan sudah dikenal di Indonesia bahwa Aceh adalah sebagai pelopor dalam bidang ini. Berkali-kali mendapat predikat 1, 2, dan 3. Bahkan tidak ada nomor 2, nomor 1 terus sampai bertahun-tahun. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kesempatan ini tentu saja apa yang bisa kita tarik tujuan dari pengajian kita. Orang muslim tidak miskin. Apa akan ada dituduh sekarang orang muslim adalah orang terbelakang? Maka oleh Dr. Nek itu menjawab, bukan orang Islam, bukan Islam yang terbelakang, orangnya. Salah satu di antaranya malas. Yang diterangkan malas. Sifat orang Islam ada kesan malas. Bahkan kalau ada orang diminta tenaga oleh negara-negara seperti Arab Saudi, maka kurang serius menerima orang-orang yang berasal dari Indonesia. Karena apa? Ada sifat malasnya. Maka diambillah orang Filipina dan negeri-negeri yang lain. Jadi dengan demikian, satu di antara kegiatan kita ke depan menertibkan harta agama, terutama wakaf, dan wakaf itu dikembangkan melalui upaya yang sangat produktif. Sehingga sebagai contoh saja, ada orang yang mewakafkan satu kamar diwakafkan, maka itu bisa menghasilkan setiap bulan 3 juta satu kamar, jadi 3 juta atau
5 juta. Jadi 5 juta itu berapa? Kalau kadang dibeli tanah tidak mungkin menghasilkan setiap bulan 5 juta. Ini namanya produktif karena telah dikelola secara manajemen yang baik dan seterusnya. Jadi kami rasa sampai di sini saja, kecuali ada beberapa hal yang menyangkut dengan zakat di sini. Di antaranya adalah dasar hukumnya. Kita bersyukur bahwa pemerintah telah memberikan kesempatan untuk berlakunya syariat Islam di Aceh. Maka di Aceh sudah berlaku, termasuk zakat produktif ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99. Kanun Aceh juga ada Nomor 7 Tahun 2004 dan Nomor 10 Tahun 2007 untuk mengatur tentang zakat produktif ini. Kemudian Majelis Ulama Provinsi sejak tahun 78 juga telah mengeluarkan fatwanya yang menetapkan zakat profesi. Zakat profesi adalah wajib. Pegawai-pegawai yang sampai nisabnya harus membayar zakat. Termasuk kami itu dulu diwajibkan membayar zakat. Bahkan satu kesan yang paling sangat membahagiakan, karena pelopor zakat profesi sebenarnya di Pedia dulunya yang lebih banyak. Maka di Pedia sudah menghasilkan banyak aset yang berhubungan dengan harta zakat ini sendiri. Asetnya di antara lain ada yang nilainya miliar. Itu pun bukan dari harta zakat, tetapi hak amil. Kebetulan waktu itu kami yang mengatur tentang kemana wang dibagi dan sebagainya, karena ketuanya Pak Bupati. Maka kalau tidak bekerja sebagai amil tidak dikasih, tinggallah wang. Wang itu dibelilah aset yang sekarang bisa dibangun sampai 20 toko dengan bentuk tanah dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang ketika sudah maju, sudah berebut-rebut. Ini yang jadi masalah zaman sekarang. Di mana banyak uang sudah maju, di sana banyak perhatian orang. Ingin mencampuri dan sebagainya. Yang mencampuri bukan tujuan baik, tetapi bisa mengganggu. Mudah-mudahan selama ini masih aman. Dan insya Allah, Allah akan membantu bagi orang yang telah bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى